Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat sedang jamaah subuh rahimakumullah dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala macam nikmat kepada kita hingga detik ini. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saya muliakan, kita perlu senantiasa meningkatkan kedekatan, pemahaman
dan internalisasi akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam ucapan, dalam keyakinan maupun dalam amalan. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa mendukung untuk tercapainya peningkatan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara ayat tersebut adalah sebagaimana yang saya bacakan di awal pembukaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun innallaha alimun khabir. Ayat ini berada di akhir surat Luqman. Innallaha, sesungguhnya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan inna, sesungguhnya, maknanya adalah penegasan dan penguatan, taukid. Sesungguhnya Allah, indahu, baginya, inna itu adalah bagian dari penegasan dan penguatan. Indahu, pengkhususan, baginya, tidak ada bagi makhluknya dan tidak ada bagi yang lain. Jadi dua kata ini sudah merupakan penguatan dan pengkhususan. Ini yang tidak dimiliki oleh siapapun makhluknya. Sehingga apa yang akan dijelaskan setelah ini merupakan otoritas mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui, hatta Rasul kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu dari ayat yang merangkum apa saja yang menjadi otoritas dan kekuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami ini, kita akan mendapatkan suasana yang mendalam dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada aspek-aspek tauhid dan akidah, untuk kita imani dan untuk kita internalisasikan
Innallaha indahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, baginya Allah. Jadi menggunakan lafaz zatnya Allah, kemudian indahu, baginya, menunjukkan kebesaran dan keagungan. Innallaha indahu ilmus sa'ah, ilmu tentang sa'ah. Ilmu artinya semua informasi, semua hal-hal yang terkait dengan sesuatu. Misalnya ilmu tafsir, maka semua yang terkait dengan tafsir ada dalam kajian ilmu tafsir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baginya itu yang pertama ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. As-sa'ah di sini adalah hari kiamat, satu dari sekian banyak nama hari kiamat. Tidak menggunakan kata al-qiyamah, tidak menggunakan kata as-sakhah, tidak menggunakan kata at-tammah, tidak menggunakan kata misalnya zalzalah, tidak menggunakan nama lain. Yaumut tanan, yaumut taghabun, enggak. Dalam ayat ini menggunakan kata sa'ah. Sa'ah itu kalau kita bahasa Indonesianya waktu, jam, saat. Yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu enggak lama. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, aku dan bu'ithtu ana was-sa'ah kahakaza. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Seperti dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi inilah sa'ah yang oleh manusia, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia menganggap sa'ah itu, kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba, padahal kami melihatnya itu sesaat aja, enggak lama. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari di mana mereka melihat dunia ini, lam yalbathu, tidak mereka tinggal di dunia ini, illa 'ashiyatan aw duhaha, seperti waktu sore atau waktu duha. Inilah sa'ah. Enggak sampai lama. Dalam pandangan manusia, kiamat itu masih lama. Dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah SWT, innahu qaribah wa narahu qaribah. Kami melihatnya dekat. Sudah dia dekat, enggak lama. Ilmu tentang sa'ah itu tidak ada yang tahu satu orang pun. Dengan segala macam kejadiannya dalam Al-Quranul Karim. Mulai dari sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua dan kejadian-kejadian yang mengikutinya.
Tidak ada yang tahu. Hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan didatangi sama kafir Quraisy. Mata sa'ah, mata sa'ah. Kapan tuh kiamat? Kapan tuh kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka selalu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan tuh kiamat. Kan kamu bilang dulu kiamat akan datang, memperingatkan akan harinya, berbangkit dan sebagainya. Kapan? Fima anta min dzikraha. Kamu fima anta min dzikraha, enggak perlu untuk menyebutkan kapan. Karena ila rabbika muntahaha. Kapan-kapan itu penentuan waktunya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmu tentang saat. Ilmu tentang hari kiamat. Jadi kalau dia cuma saat, maka kehidupan dunia ini ya lebih sangat lagi, lebih singkat lagi. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ayat ini merupakan rangkuman dari seluruh ayat yang bicara tentang hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya bagi Allah ilmu tentang hari kiamat. Semua ayat, semua surat yang bicara tentang hari kiamat dirangkum dalam ayat yang pendek ini. Sesungguhnya bagi Allah ilmu tentang hari kiamat. Mau sangkakala pertama, sangkakala kedua, kejadian mahsyar, kejadian sirat, kejadian hisab, kejadian pembangkitan, kejadian manusia berdiri di hari kiamat, itu semuanya ada di sini. Rangkuman ayatnya. Rinciannya ada di banyak surat dan banyak ayat. Ilmu sa'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Dan dia menurunkan hujan. Jemaah saya muliakan, setelah penjelasan tentang ilmu tentang hari kiamat dengan segala macamnya, Allah menghubungkannya dengan hujan dan dia menurunkan hujan. Yunazzil yang ada tasydid di tengahnya itu menunjukkan kesinambungan dan berketerusan. Bukan sekali-sekali. Selalu. Menurunkan hujan dalam konteks kita hari ini adalah menurunkan rezeki. Hujan yang bisa menyuburkan bumi. Hujan yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Al-ghaits, hujan. Mator juga hujan. Al-ghaits itu hujan yang merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta ketika kemarau panjang, kita buat istisqa, minta turun hujan. Ketika minta turun hujan, Allah kasih hujan. Nah, itulah dia wa yunazzilul ghaits.
Jadi hujan Allah turunkan mau diminta atau enggak diminta. Dan baginya, bagi Allah yang kedua adalah menurunkan hujan, memberikan rezeki rahmatnya ini kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Atas kehendaknya. Dan itu bukan untuk satu kawasan. Walladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika nusyur. Dialah Allah yang telah menggiring awan-awan, fatuthiru sahaba, kemudian membuat gumpalan-gumpalan awan yang berat. Fasuqnahu, kemudian kami turunkan hujan dari situ. Dan kami hidupkan bumi setelah dia mati. Kadzalika nusyur, begitulah perumpamaan akan hadirnya berbangkit. Inilah korelasinya kenapa setelah hari kiamat dijelaskan ada tentang hujan. Karena hujan ini adalah perumpamaan hakikat penghidupan setelah kematian. Kematian setelah penghidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan bumi setelah dia mati, maka dia juga bisa menghidupkan manusia setelah dia mati. Kita mati 2 kali. Kita juga akan hidup 2 kali. Kita sudah mati sekali, hidup sekali. Kita akan mati yang kedua, dan setelah mati yang kedua kita akan hidup yang kedua. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hujan ini untuk memperkuat hari kiamat itu, bahwa bagiku itu gampang, mudah. Sebagaimana aku menghidupkan bumi setelah dia mati dengan hujan, maka aku juga akan membangkitkan manusia setelah dia mati dalam alam barzakh untuk dibangkitkan, dihidupkan pada hari kiamat. Jadi ini fungsinya 2. Wa yunazzilul ghaits, dia yang menurunkan hujan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia dari berbagai sisinya, dan juga untuk memberikan perumpamaan akan mudahnya pembangkitan dan kehidupan manusia setelah dia mati. Sama seperti dia menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi setelah matinya. Yang ketiga, jemaah saya muliakan, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui, dan dia senantiasa, ya'lam itu senantiasa mengetahui, ma fil arham, apa-apa yang ada dalam rahim. Arham itu rahim-rahim, bukan hanya rahim-rahim manusia, semua apa saja. Kata ma itu apa saja, tidak dibatasi rahim yang dimiliki oleh manusia, para ibu-ibu, wanita muslimah, bukan. Siapa apa saja yang memiliki rahim, termasuk binatang-binatang yang melahirkan anaknya, itu adalah rahim. Wa ya'lamu ma, apa-apa fil arham. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua apa saja yang memiliki rahim. Luar biasa. Berapa jumlah rahim? Manusia aja nggak terhitung, apalagi binatang.
kambing, sapi, semua, kerbau, unta, semua yang punya rahim. Jadi Allah mengetahui wa ya'lamu ma fil rahim. Allah mengetahui semua apa-apa yang ada dalam rahim. Dah 3. Jadi pengetahuan Allah tentang hari kiamat, tentang hujan, tentang semua apa yang ada dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang dia kerjakan esok. Jemaah saya muliakan, Allah menggunakan taksib bukan ta'mal untuk mengingatkan kita bahwa taksib ini bisa untuk apa saja. Maksud saya, taksib ini bisa tangan, apa yang dikerjakan oleh tangan. Bima kasabat aidikum, apa yang dikerjakan oleh tangan kamu. Bima kasabat qulubukum, apa yang dikerjakan oleh hatimu. Jadi kasab bisa untuk tangan, bisa untuk hati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia bisa untuk amal baik, bisa untuk amal buruk. Jadi kasab ini amal lahir batin. Kalau amal itu amal lahir. Jadi dia masih mengatakan, dan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang dia kerjakan esok. Itu yang dia kerjakan itu adalah yang dikerjakan lahir batin. Kalau digunakan amal saja, badza ta'malu ghadan, itu lahir saja. Ketika bicara lahir batin, jangankan untuk yang batin, yang lahir saja kita nggak tahu. Nanti kita mau kerjakan apa setelah ini? Setelah selesai di Masjid Raya ini, kita mau ngapain? Kita nggak tahu. Kita hanya bisa merencanakan. Hari ini aku akan rencanakan gini sampai sore. Tapi apakah bisa? Belum tentu. Yang lahir saja kita nggak tahu. Apalagi yang batin, yang ucapan kita dan tangan kita dan hati kita. Jadi taksib itu mencakup semua. Yang amal lahir, amal batin, dan amal hati. Begitu juga amal lahir. Nggak tahu kita. Yang kelima, yang terakhir adalah wa ma tadri nafsun, dan tidak ada satupun. Nah, ini penegasan lagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui bi ayyi ardin, di bumi mana dia mati. Nah, mati itu artinya kita melepaskan ruh. Kita sudah sampaikan di sini, di forum ini, beda antara maut, ajal, roji' dan wafat. Dalam ayat ini tidak menggunakan 3 lagi, tapi menggunakan kata tamun, menggunakan kata mati. Artinya kita nggak tahu momentum kapan dan di mana kita akan melepaskan ruh atau ditarik ruh oleh malaikat, nggak tahu. Jadi kapan kita mati dan di mana kita mati, bagaimana cara kita melepaskan ruh dan bagaimana malaikat akan narik ruh kita, nggak ada yang tahu.
Jadi ini 5 aja mas saya muliakan. 5 kekhususan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Hari kiamat, hujan, apa yang ada dalam rahim, kemudian apa yang kita kerjakan esok dalam bentuk amal hati dan amal batin, amal hati dan amal batin dan amal lahir. Dan yang kelima, bagaimana kita melepaskan ruh dan bagaimana caranya. Nggak ada tahu. Itu semuanya siapa? Innallaha indahu. Sesungguhnya baginya, bukan bagi kita. Ditutup dengan innallaha alimun khabir. Dia Allah maha mengetahui. Alim yang sifatnya besar, khabir yang sifatnya detil-detil, yang halus-halus, yang kecil-kecil. Innallaha alimun khabir. Ya mas saya muliakan, mudah-mudahan ayat ini bisa menambah internalisasi keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa semakin dekat kepada pencipta, pengatur, penguasa semesta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.